Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dalam acara webinar kelompok kami dengan topik jadi sistem analis pemula. Cara mengubah masalah pengguna menjadi desain sistem. Perkenalkan, kami dari kelompok skema sistem analis. Pada webinar kali ini kami tidak akan membahas coding secara teknis. Fokus utama kami adalah bagaimana seorang sistem analis bekerja dari awal, mulai dari memahami masalah pengguna, menggali kebutuhan, membuat model sistem, membuat prototipe, sampai memastikan sistem tersebut sesuai melalui testing. Jadi output dari webinar ini adalah teman-teman bisa memahami alur kerja seorang sistem analis secara sederhana, runtut, dan aplikatif. Next. Sebelum masuk ke materi, kita mulai dari pertanyaan sederhana dahulu. Teman-teman pernah dengar istilah sistem analis atau belum? Menurut teman-teman, sistem analis itu kerjanya seperti apa? Apakah langsung coding, atau membuat desain, atau menganalisis kebutuhan pengguna? Nah, dari pertanyaan ini, kita akan bahas bahwa sistem analis sebenarnya punya peran penting sebagai penghubung antara pengguna, kebutuhan bisnis, dan tim teknis. Jadi sistem analis tidak langsung fokus ke coding, tetapi memahami masalah terlebih dahulu supaya sistem yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan. Next. Baik, setelah diskusi singkat tadi, selanjutnya kita akan masuk ke materi utama. Untuk pembahasan pertama, yaitu pengenalan sistem analis, tujuan pembelajaran, pentingnya kebutuhan sistem, serta alur kerja sistem analis yang akan disampaikan oleh pemateri 1. Kepada pemateri 1, saya persilakan. Baik, sekarang kita lanjut ke pengenalan apa itu sistem analis. Sistem analis ini adalah sebuah peran yang menjadi penghubung antara kebutuhan bisnis, pengguna, dan juga solusi teknologi. Jadi sistem analis ini bukan hanya orang yang membuat dokumen, tapi orang yang membantu untuk memastikan sistem yang dibuat ini benar-benar menjawab masalah pengguna. Jadi secara sederhana, sistem analis melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu memahami masalahnya, misalnya apa kendala proses yang sedang berjalan saat ini. Kedua, menggali kebutuhan pengguna. Misalnya seperti apa saja sih fitur yang dibutuhkan, data apa yang perlu dikelola, dan kualitas sistem seperti apa yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, sistem analis membantu untuk mendesain sebuah solusi, yaitu bagaimana sistem seharusnya bekerja. Keempat, sistem analis memvalidasi hasil. Apakah rancangan atau prototipe yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan awal atau belum? Jadi, posisi sistem analis berada di tengah-tengah antara bisnis dan teknologi. Dari sisi bisnis, sistem analis memahami target, proses, nilai, dan batasan proyek. Dari sisi teknologinya, ia menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi requirement, model sistem, prototype, dan juga skenario testing.
Jadi intinya sistem analis ini membantu untuk mengubah sebuah masalah pengguna menjadi rancangan sistem yang jelas dan juga bisa dikembangkan. Next. Oke, sekarang ke tujuan pembelajaran. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, kita lihat dulu nih tujuan dari pembelajaran webinar ini. Yang pertama, peserta diharapkan dapat memahami peran sistem analis dalam proyek sistem informasi. Itu yang pertama, dan kedua, peserta dapat membedakan elisitasi, review, dan spesifikasi kebutuhan. Kemudian ketiga, peserta dapat membaca contoh use case diagram itu seperti apa, activity diagram, prototype, dan testing. Keempat, peserta dapat melihat contoh penerapan singkat pada studi kasus. Jadi materi ini disusun bukan hanya untuk menjelaskan teori, tetapi juga untuk menunjukkan bagaimana konsep sistem analis diterapkan dalam perancangan sebuah sistem. Oke, next. Sekarang, kenapa kebutuhan sistem itu penting? Jadi banyak sistem yang gagal bukan karena teknologinya yang buruk, tetapi karena kebutuhan pengguna tidak dapat dipahami dengan benar. Misalnya, pengguna sebenarnya membutuhkan sistem yang memudahkan pencatatan pesanan, tetapi yang dibuat justru malah hanya tampilan katalog. Katakanlah kita menggunakan studi kasus dari sebuah UMKM. Lanjut, kemudian pengguna berkata sistem itu harus cepat, tetapi tidak dijelaskan secara detail cepat itu maksudnya gimana, misal berapa detik dan dalam kondisi yang seperti apa. Nah, kesalahan requirement di awal ini bisa berdampak sampai ke tahap-tahap berikutnya, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, prototype, sampai testing. Dampaknya cukup besar. Fitur bisa dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan nyata, dan komunikasi antara user dan developer menjadi tidak selaras, dan biaya untuk revisi semakin meningkat karena kesalahan baru ditemukan di akhir-akhir. Karena itu, tahap untuk memahami kebutuhan pengguna adalah fondasi yang paling utama dalam sebuah perancangan sistem. Next. Sekarang kita akan menjelaskan tentang sistem analis, apa itu sistem analis, apa itu user, dan juga programmer. User atau stakeholder adalah pihak yang memiliki masalah atau yang memiliki kebutuhan. Jadi mereka menjelaskan proses yang berjalan, kemudian menjelaskan kendala yang sedang dialami, prioritas fitur, dan memberi feedback terhadap rancangan atau prototipe yang sedang dibuat. Kemudian di sini sistem analis ini berperan untuk menggali kebutuhan dari user, kemudian menyusun requirement,
membuat model sistem, dan juga menjembatani bahasa user dengan bahasa yang lebih teknis yang bisa dipahami oleh programmer. Nah, sedangkan untuk programmer ini bertugas untuk membangun sistem berdasarkan dari requirement yang tadi sudah disusun. Programmer mengimplementasikan database, user interface, logic program, dan juga memperbaiki bug berdasarkan hasil pengujian. Jadi sistem analis ini bukan menggantikan programmer dan juga bukan hanya mengikuti kemauan user secara mentah-mentah. Sistem analis tetap harus bisa menerjemahkan kebutuhan user agar bisa dipahami oleh programmer dan juga tetap sesuai dengan tujuan sistem. Dengan kata lain, sistem analis adalah jembatan komunikasi antara masalah pengguna dan juga bagaimana solusi teknologi. Oke, next. Kemudian ada skill dan output kerja dari sistem analis. Agar sistem analis ini bisa menjalankan perannya, seorang sistem analis tentu membutuhkan beberapa kemampuan utama. Kemampuan pertama yaitu adalah berkomunikasi. Sistem analis harus mampu bertanya, mendengar, dan juga menyamakan persepsi dengan user atau stakeholder. Karena seringkali pengguna ini tahu masalahnya, tapi belum tentu bisa menjelaskan kebutuhan sistemnya secara teknis. Nah, yang kedua, analisis proses. Sistem analis harus bisa membaca progres yang berjalan saat ini atau disebut as is. Kemudian merancang proses yang akan diusulkan atau disebut dengan to be. Kemudian ketiga yaitu kemampuan untuk dokumentasi. Kebutuhan sistem harus ditulis dengan jelas, lengkap, konsisten, dan juga bisa diuji. Keempat, pemodelan sistem analis, dan yang kelima adalah validasi. Sistem analis harus memastikan rancangan yang dibuat ini sudah sesuai dengan requirement melalui prototype dan juga melalui testing. Jadi output kerja dari sistem analis ini biasanya berupa seperti daftar kebutuhan, spesifikasi kebutuhan sistem, model sistem, prototype, dan juga hasil dari acceptance testing atau pengujiannya. Oke, next. Sekarang alur kerja sistem analis. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja sistem analis secara umum. Jadi di tahap pertama ini ada yang namanya identifikasi masalah. Di tahap ini, sistem analis mencari tahu kendala proses yang sedang berjalan. Misalnya seperti prosesnya masih manual, kemudian data sulit dicari, atau pelayanan masih lambat. Di tahap kedua ini ada namanya elisitasi kebutuhan. Nah, di sini sistem analis menggali kebutuhan pengguna melalui wawancara, observasi, kuesioner, atau juga analisis dokumen. Dan di tahap ketiga ada analisis dan review.
Nah, kebutuhan-kebutuhan yang tadi sudah terkumpul, kita periksa lagi apakah sudah jelas, sudah lengkap, tidak ambigu, dan juga tidak saling bertentangan. Kemudian di tahap keempat ada spesifikasi sistem. Hasil dari analisis yang tadi dituangkan ke dalam dokumen yang lebih rapi seperti functional requirement, non-functional requirement, system request, dan juga kebutuhan bisnis. Di tahap kelima ini ada model dan prototype. Sistem analis membantu untuk membuat gambaran sistem melalui use case diagram, activity diagram, dan juga tampilan-tampilan dari prototype. Dan di tahap terakhir yaitu tahap ke-6 ada acceptance testing atau pengujian. Nah, tujuannya ini untuk memastikan kalau fitur yang tadi sudah dibuat itu sudah sesuai dengan requirement atau belum. Alur ini tidak selalu lurus karena kalau requirement belum jelas, tentu saja sistem analis akan kembali lagi ke tahap elisitasi untuk berdiskusi ulang dengan stakeholder. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri 2. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu ada elistasi kebutuhan. Tahap pertama adalah identifikasi masalah. Di tahap ini, sistem analis mencari tahu kendala proses yang sedang berjalan. Misalnya, proses masih manual, data sulit dicari, atau pelayanan lambat. Elistasi kebutuhan. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu elistasi kebutuhan. Elistasi kebutuhan adalah proses menggali informasi dari pengguna atau stakeholder sebelum sistem dirancang. Ini adalah langkah awal yang sangat penting karena sistem analis tidak boleh langsung menebak kebutuhan sistem. Misalnya, ketika sebuah UMKM ingin dibuatkan website penjualan, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa mereka butuh katalog online saja. Bisa jadi masalah utamanya bukan di katalognya, tetapi juga pencatatan pesanan, pengelolaan stok, laporan penjualan, atau data pelanggan. Karena itu, elistasi kebutuhan ini dilakukan untuk memahami kondisi nyata, masalah yang dialami, kebutuhan yang diharapkan, proyek, dan prioritas fitur. Next. Setelah masuk ke elistasi kebutuhan pengertiannya, sekarang kita masuk ke tekniknya. Ada beberapa teknik elistasi kebutuhan yang umum digunakan oleh sistem analis.
tahapan yang pertama yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada stakeholder. Teknik ini cocok jika analis ingin memahami motivasi. Observasi teknik ini memang penting karena terkadang pengguna tidak menyebutkan semua masalah, tetapi masalahlah yang tersebut bisa terlihat setelah kita mengamati proses langsung. Ketiga adalah kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi dari banyak responden dalam waktu yang sangat relatif singkat. Misalnya, jika ingin mengetahui kebutuhan dari banyak pelanggan. Lalu yang keempat adalah analisis dokumen. Dokumen yang bisa dianalisis misalnya SOP, catatan transaksi, prom manual, nota penjualan, laporan lama, atau data keluhan pengguna. Jadi prinsip elistasi ini adalah jangan hanya bertanya ingin fitur apa, tetapi tanyakan juga masalahnya, batasannya, prioritasnya, dan harapan pengguna. Jadi terhadap sistem yang pengen seperti apa. Next. Dari cerita masalah ke daftar kebutuhan. Pada slide ini kita masuk ke contoh sederhana dari sistem penjualan berbasis web. Misalnya, kondisi awalnya adalah pelanggan harus datang langsung atau bertanya lewat chat untuk mengetahui produk. Informasi harga, deskripsi produk diberikan secara manual. Pemesanan juga dicatat manual. Data pesanan sulit dicari kembali dan admin mengelola produk secara manual. Dari cerita masalah seperti itu, sistem analis harus mengubah menjadi daftar kebutuhan awal. Contohnya, dibutuhkan katalog produk online agar pelanggan bisa melihat produk tanpa harus bertanya satu persatu. Lalu dibutuhkan juga keranjang belanja dan check out agar proses pemesanan lebih terstruktur. Selain itu, dibutuhkan login admin dan dashboard admin di sini agar pengelolaan produk lebih rapi. Admin juga perlu fitur tambah, edit, hapus produk, serta penyimpanan data pesanan secara terstruktur. Jadi itu tugas sistem analis adalah mengubah cerita masalah menjadi daftar kebutuhan yang bisa dianalisis dan lalu dikembangkan. Lalu lanjut, next. Di sini review requirement. Pengertian dari ini adalah proses memeriksa kembali apakah requirement sudah jelas, lengkap, konsisten, dan bisa diuji.
Kenapa ini penting? Karena hasil elistasi biasanya masih berupa daftar kebutuhan awal. Kadang kalimatnya masih terlalu umum, belum lengkap, atau masih ambigu. Misalnya stakeholder masih mengatakan sistem harus mudah digunakan. Kalimat ini belum cukup jelas. Mudah digunakan itu maksudnya bagaimana? Apakah menu harus sederhana dan lain-lain. Jadi review requirement membantu menghindari salah desain, salah fitur, dan revisi yang terlalu banyak di akhir proyek. Next. Ya, kita masuk ke kesalahan umum pada requirement. Yang pertama itu contohnya ambigu. Di mana ambigu ini contoh sistem harus cepat. Kalimat ini ambigu karena cepatnya menurut siapa? Berapa detik? Dalam kondisi koneksi seperti apa? Seperti itu yang dimaksud dengan ambigu. Kedua, tidak lengkap. Tidak lengkap di sini contohnya itu mengelola produk. Itu apakah hanya melihat gambar atau termasuk tambah edit, dapus, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu bertentangan. Misalnya, satu aturan mengatakan data pesanan boleh dihapus, tetapi aturan lain mengatakan data pesanan tidak boleh dihapus sama sekali. Lalu keempat adalah sulit dipahami. Requirement terlalu teknis atau terlalu berbelit sehingga pengguna maupun developer tidak memahami maksudnya. Yang terakhir yaitu tidak dapat diuji, di mana saat accepting testing. Maka dari itu, requirement yang baik harus jelas, spesifik, konsisten, dan dapat divalidasi. Next. Lalu berikut adalah contoh before after requirement. Pada slide ini kita melihat contoh before dan after requirement. Sebelum review requirement berbunyi sistem dapat mengelola penjualan produk. Kalimat ini masih terlalu umum. Masalahnya belum jelas fitur apa saja yang dimaksud dengan mengelola penjualan produk. Apakah hanya mencatat transaksi, apakah termasuk mengelola stok, apakah termasuk laporan penjualan. Maka dari itu, setelah direview, requirement tersebut bisa dipecah menjadi beberapa kebutuhan yang lebih spesifik. Misalnya, admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus produk. Sistem dapat mencatat transaksi penjualan. Sistem mengurangi stok otomatis setelah transaksi. Sistem menghasilkan laporan penjualan harian. Dengan requirement yang lebih spesifik, developer tahu apa yang harus dibuat. Tester juga tahu apa yang harus diuji. User pun bisa menilai apakah fitur tersebut sudah sesuai kebutuhan. Jadi, requirement yang baik adalah requirement yang jelas, spesifik, dan bisa divalidasi. Next akan dibacakan oleh pemateri ketiga, Mas Dimas.
Baik, terima kasih Mas Ridwan. Selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan sistem. Setelah sistem requirement direview, hasilnya dituangkan ke dalam dokumen spesifikasi kebutuhan sistem. Dokumen ini bukan sekadar formalitas. Dokumen spesifikasi berfungsi untuk menyamakan pemahaman antara stakeholder, sistem analis, developer, dan tester. Isi dokumen spesifik biasanya dimulai dari executive summary, di mana ringkasan tujuan sistem dan masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian ada sistem request yang berisi sponsor proyek, business need, business value, dan konsentrat atau batasan proyek. Selanjutnya ada requirement definition, yaitu daftar fungsional dan non-fungsional requirement. Lalu ada analisis strategi, yaitu penjelasan hasil wawancara, observasi, dan pemetaan proses as-is dan to-be. Setelah itu ada functional model, seperti use case diagram, use case description, dan activity diagram. Terakhir ada prototype dan test plan, yaitu gambaran tampilan sistem dan skenario pengujian penerimaan. Jadi spesifikasi kebutuhan sistem adalah jembatan antara kebutuhan bisnis, rancangan sistem, dan pengujian. Selanjutnya ada use case diagram. Siapa yang melakukan apa? Jadi setelah requirement disusun, sistem analis dapat membuat model sistem. Salah satu model yang umum digunakan adalah use case diagram. Use case diagram membantu menjelaskan siapa saja aktor yang berinteraksi dengan sistem dan fitur apa saja yang bisa mereka lakukan. Pada contoh sistem informasi penjualan, aktornya adalah pelanggan dan admin. Pelanggan dapat melakukan registrasi, login, melihat katalog produk, melakukan check out, dan melihat riwayat pesanan. Selanjutnya ada admin, di mana admin itu dapat masuk ke, yang pertama itu admin itu dapat login, kemudian masuk ke dashboard admin, mengelola data produk, dan mengelola data pesanan. Use case diagram tidak menyelesaikan detail tampilan layar atau kode program. Use case lebih fokus pada ruang lingkup fitur dan hubungan antara aktor dengan sistem. Dengan use case, stakeholder bisa lebih mudah memahami sistem apa saja yang akan dibuat dan apa saja yang akan menggunakan fitur tersebut. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini ada contoh alur checkout. Selain use case diagram, sistem analis juga
bisa membuat activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas dari awal sampai akhir. Sedangkan use case itu menjelaskan siapa melakukan apa. Activity diagram menjelaskan bagaimana alur berjalan. Di sini ada contoh alur checkout. Proses dimulai dari pelanggan membuka keranjang. Setelah itu pelanggan menekan tombol checkout. Sistem kemudian menampilkan halaman checkout. Pelanggan mengisi data pemesanan dan pembayaran. Setelah data diisi, sistem melakukan validasi dan menampilkan ringkasan. Jika data valid, pesanan akan tersimpan. Dari activity diagram ini, kita bisa melihat aktivitas mana yang dilakukan pelanggan dan aktivitas mana yang dilakukan sistem. Untuk manfaat dari activity diagram ini adalah membantu memetakan alur proses secara lebih jelas, termasuk titik validasi dan kemungkinan alur alternatif jika ada data yang belum lengkap atau tidak valid. Selanjutnya ada prototype. Setelah model sistem dibuat, tahap berikutnya adalah prototype. Prototype adalah gambaran awal sistem yang dibuat agar stakeholder bisa melihat bentuk sistem sebelum implementasi penuh. Prototype bisa berupa wireframe, desain UI, atau website sederhana yang sudah bisa dicoba. Fungsi dari prototype ada beberapa. Yang pertama itu ada menunjukkan bentuk awal antar muka sistem, kemudian memvalidasi apakah alur sistem sudah sesuai kebutuhan. Kemudian ketiga, memudahkan pengguna memberi masukan lebih cepat. Pada contoh sistem penjualan, prototipe bisa berupa halaman beranda atau katalog produk, halaman keranjang belanja, halaman checkout, halaman dashboard admin, dan halaman kelola produk. Dengan adanya prototipe, pengguna tidak hanya membayangkan sistem, tapi bisa melihat contoh tampilan dan alur secara lebih nyata. Selanjutnya ada acceptance testing. Tahap terakhir yang bisa kita bahas adalah acceptance testing. Acceptance testing adalah pengujian penerimaan untuk memastikan fitur utama berjalan sesuai requirement dan dapat diterima oleh pengguna atau tester. Misalnya ada skenario UAT 001, yaitu pengguna melakukan login. Jika login berhasil sesuai requirement, hasilnya oke. Selanjutnya ada UAT nomor 2, pengguna melihat katalog produk. Jika katalog muncul sesuai data produk, hasilnya oke. Selanjutnya, pengguna melakukan checkout. Jika pesanan berhasil tersimpan, hasilnya oke. Selanjutnya ada UAT 4, admin menambah data produk. Jika
produk berhasil ditambahkan dan tampil di katalog, hasilnya oke. Selanjutnya itu yang kelima, admin mengedit dan menghapus data produk. Jika perubahan tersimpan dan data bisa dihapus sesuai aturan, hasilnya oke. Testing ini menghubungkan kembali prototipe dengan requirement awal. Jika hasilnya oke, berarti fitur sesuai. Jika hasilnya not, maka sistem perlu diperbaiki atau requirement perlu diuji ulang. Selanjutnya kembali ke moderator. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi sudah sampai UAT 4 ya. Nah, jadi di UAT 4 ini kita sebagai admin dapat menambah data produk. Kemudian jika produk ini berhasil ditambahkan dan juga bisa ditampilkan di katalog, maka hasilnya sudah oke juga. Untuk UAT 05-nya, admin ini dapat melakukan edit atau juga menghapus produk. Jadi kalau admin ini mengedit atau menghapus produk dan perubahan tersebut tersimpan atau data bisa dihapus sesuai dengan aturannya, maka hasilnya juga oke. Nah, ini menghubungkan kembali prototype dengan requirement di awal. Jika hasilnya oke, berarti fitur sudah sesuai. Tapi jika hasilnya masih belum oke, maka sistem masih perlu diperbaiki atau juga requirement perlu dikaji ulang. Dan juga kita masih memerlukan untuk diskusi dengan stakeholder kembali. Oke. Next. Baik teman-teman, untuk materi dari 3 pemateri kita hari ini sudah disampaikan semua. Jadi untuk kali ini ada sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan, bisa langsung raise hand atau tuliskan pertanyaan di kolom chat saja. Cuk, kontak cuk. Hei, kontakkan we. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Harsa. Apakah seorang sistem analis ini harus bisa coding? Oke. Izin menjawab Mbak Harsa. Jadi sistem analis ini sebetulnya tidak harus jadi ahli coding, tetapi sistem analis ini sebaiknya memahami dasar-dasar teknis untuk pengembangan sebuah sistem. Tujuannya tentu saja bukan untuk menggantikan programmer, tapi supaya sistem analis ini bisa menyusun requirement atau kebutuhan yang lebih realistis lagi,
memahami batasan teknisnya juga, dan juga bisa berkomunikasi lebih baik dengan tim developer atau programmernya. Jadi kemampuan analisis ini tetap yang utama, tetap yang nomor satu. Tapi untuk pemahaman teknis ini akan sangat membantu tentu saja. Jadi begitu Mbak Harsa, apakah sudah menjawab? Baik, untuk pertanyaan kedua ada dari Mas Raihan Sidik. Bagaimana jika pengguna belum bisa menjelaskan kebutuhan sistemnya dengan jelas? Oke, izinkan saya menjawab Mas Raihan. Jadi jika pengguna belum bisa menjelaskan kebutuhannya dengan jelas, tentu saja sistem analis maka harus membantu untuk menggali informasi melalui pertanyaan seperti observasi, kemudian contoh kasus nyatanya itu bagaimana. Biasanya ini pengguna lebih mudah menjelaskan masalah yang mereka alami daripada langsung menyebutkan fitur yang dibutuhkan. Nah, nanti dari masalah tersebut kita jadi tahu sistem analis ini baru menyusun kebutuhan sistemnya ini secara bertahap dan baru divalidasi kembali ke penggunanya. Apakah ini benar kebutuhannya seperti itu atau bukan? Kurang lebih begitu Mas Raihan Sidik. Semoga dapat menjawab. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Baik, Mbak Liana. Silakan. Baik, izin bertanya, apa yang dilakukan sistem analis jika kebutuhan pengguna berubah di tengah proses pengembangan? Terima kasih. Mohon maaf, apakah bisa diulang lagi, Mbak Liana? Pertanyaannya, apa yang dilakukan sistem analis jika kebutuhan pengguna berubah di tengah proses pengembangan? Terima kasih.
Oke, apa yang dilakukan sistem analis jika kebutuhan pengguna ini berubah di tengah proses pengembangan? Bisa menjawab. Jadi sistem analis ini perlu mengevaluasi perubahan tersebut terlebih dahulu. Jadi tidak langsung mengambil keputusan. Dan tidak semua perubahan langsung ini diterima begitu saja. Perubahan harus dilihat dulu bagaimana dampaknya terhadap waktu, biaya, dan juga desain sistemnya. Apalagi fitur yang sudah dibuat. Kalau perubahan ini memang penting, maka requirement ini perlu diperbarui lagi, diupdate lagi, dan dikomunikasikan lagi ke tim programmer atau developernya. Namun jika perubahan ini terlalu besar atau mungkin biasanya perlu disepakati ulang dengan stakeholdernya supaya proyek terarah, maka tetap harus dibicarakan kembali. Jadi bisa dibilang tergantung bagaimana prioritas dan juga kapasitasnya perubahan itu sebesar apa dan seberpengaruh apa terhadap seperti biaya dan waktu dan sebagainya. Begitu Mbak Harliana. Ya, oke, mungkin sudah cukup terjawab dari pertanyaan dari para peserta, dan terima kasih jawabannya untuk para pemateri. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dari webinar kali ini. Kesimpulan yang pertama ada mulai dari memahami masalah dan menggali kebutuhan untuk menjadi seorang sistem analis. Itu harus bisa menggali kebutuhan, melakukan review requirement, dan membuat spesifikasi sistem, serta membuat use case dan activity diagram sampai prototype dan acceptance testing. Lalu saya ucapkan terima kasih kembali kepada para peserta yang sudah hadir dan para pemateri yang sudah membawakan materi dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi macet kesimpulan anjing di sini. Ya, apa dijujuk nih ya sing mau pas ngeblank Oke, terima kasih untuk para pemateri, mulai dari Mas Augia Farel, Ridwan Aditya Saputra, dan Makbul Dimas Servianto. Di sini saya mau menyampaikan kesimpulan dari webinar kali ini. Mulai dari yang pertama ada mulai dari memahami masalah dengan menggali kebutuhan,
Lalu ada requirement yang harus jelas, lengkap, konsisten, dan bisa diuji. Lalu yang ketiga ada spesifikasi sistem, menyamakan pemahaman seluruh pihak. Dan yang keempat ada use case, activity diagram, prototype, dan testing membuat rancangan mudah dipahami. Next, Mas. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar kali ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para pemateri. Semoga materi yang kami sampaikan bisa membantu teman-teman memahami peran sistem analis secara lebih praktis. Jika ada kesalahan dalam pemaparan kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.